Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, amma ba'd. Ma'asyira al-hadirin wal hadirat, para jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan kita dan memudahkan langkah kita untuk bisa hadir dan bertemu di majlis yang mulia ini. Semoga apa yang telah kita niatkan dan apa yang kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab keberkahan bagi keluarga dan keturunan kita nanti, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakan, kita masih melanjutkan pembahasan tentang peristiwa yang terjadi di antara perang Badar dengan perang Uhud dengan perang Ahzab. Jadi kalau kita melihat dari infografik, bahasanya begitu, dari peta besar perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum, kita nampaknya akan melihat kok Rasulullah enggak sibuk-sibuk amat begitu. Misalnya ketika ulama-ulama sirah atau para penulis buku sejarah, kalau yang ringkes-ringkes itu ditulisnya cuma peristiwa besar doang. Contohnya perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun kedua. Perang Uhud pada tahun ketiga. Perang Ahzab tahun keempat. Artinya kalau yang membacanya secara global, takutnya berkesimpulan begini, wah Rasulullah ternyata perangnya cuma setahun sekali doang. Berarti yang 11 bulan, 10 bulannya nganggur dong. Nah, ini jangan sampai nih punya pikiran kayak gitu. Makanya saya sedikit membahas lebih dalam. Di sebagian buku ini tidak disebutkan al-ahdath allati waqa'at baina Badrin wal Ahzab. Itu sebagian kitab enggak menyebutkan peristiwa yang terjadi antara ma baina Uhudin wal Ahzab, antara Uhud dengan Ahzab, itu sebagian kitab enggak menyebutkannya. Kenapa? Karena tujuannya meringkas. Makanya sebagian muallif, sebagian penulis kitab itu terkadang menambahi. Ketika dia menuliskan kitab secara ringkas, dia menambahi begini, silahkan merujuk kepada kitab-kitab utama, kitab-kitab besar, agar mendapatkan penjelasan yang lebih luas. Kayak fikih, kita kalau belajar fikih, yang kita pelajari fikih dasar, kita seakan-akan kok belajar fikih nggak pakai dalil, betul nggak Pak? Contoh nih, Bapak kalau lagi belajar fikih yang dasar, katakan ya, fikih dasar itu apa sih? Contohnya kitab Takrib atau Sulamut Taufik, Safinatun Najah, ini yang populer di kalangan masyarakat Indonesia nih. Ketika Bapak baca itu kitab tipis, tapi bisa menjelaskan semua perkara fikih. Contohnya ketika membahas tentang sholat, syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, sunnah sholat, makruhnya apa, yang membatalkan apa, itu cuma disebutin doang. Rukun misalnya niat, terus kemudian takbiratul ihram, sebutin. Ada nggak dalilnya? Dia pakai dalil nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena untuk fikih yang dasar tidak diperlukan dalil. Dan ini biasanya dipelajari oleh pemula yang saat itu membutuhkannya bukan dalil.
Yang penting dia tahu, dia laksanakan, bagus. Nanti setelah mendalam, bertahun-tahun dia sholat, masuk usia balik, apalagi mu'alaf, baru belajar sholat usia udah 40 tahun misal. Kalau dia dijejelin dalil dulu, nih ya, niat, dalilnya kewajiban niat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ayatnya itu, hadisnya innamal amalu binniyat, puyeng dia. Begitu juga sirah. Makanya kalau kita belajar sirah nabawiyah, kalau terlihat yang dibahas oleh penyusun itu global, jangan mengambil kesimpulan, wah Rasul berarti senggang banget hidupnya. Sama saja dengan orang yang belajar hadis, baru belajar hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh atau yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, 42 hadis. Dia belum pernah ngaji Sahih Bukhari, belum pernah ngaji Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai. Tapi dia baru belajar kitab yang kecil tuh, Al-Arba'in An-Nawawiyah, terus dia bilang begini, dikit banget hadis Nabi ya, nggak ada lagi apa. Apalagi kalau dia bahas kitab yang lain, yang lebih ringkes. Contoh Riyadhus Shalihin misalnya, yang cuma membahas tentang masalah akhlak, jarang bahas hukum. Tetapi dari sini kita ngambil kesimpulan bahwasanya ketika kita mengambil satu ilmu secara global, jangan menyimpulkan bahwasanya hal tersebut adalah nilai akhir, keputusan akhir. Makanya sekarang oleh mu'alif disebutkan ada sekitar 8 sampai 9 kalau nggak salah. 8 sampai 9 peristiwa seperti yang kita bahas. Apa sih yang terjadi antara perang Badar sama perang Uhud? Banyak. Ternyata nggak sekosong itu hidup Rasulullah, nggak senganggur itu, dan kondisinya nggak semudah itu, pelik. Termasuk yang mau kita bahas. Kita sudah membahas yang pertama Sariyah Abu Salamah, peperangan yang dipimpin oleh sahabat yang bernama Abu Salamah. Ini Abu Salamah nama penting, Pak. Dulu waktu kita ngebahas tentang masalah hijrah, Abu Salamah ini tokoh sentral, tokoh yang mengambil perhatian sejarah. Kenapa? Karena Abu Salamah ini termasuk nama yang tercatat di dalam sejarah. Beliau ini termasuk orang yang berhijrah lebih dulu ke Madinah. Bahkan dalam riwayat Ibnu Hisham dikatakan beliau ini hijrahnya setahun sebelum Bai'atul Aqabah yang kedua. Dan itu pun penuh dengan drama. Beliau pergi dari Mekah, bahasa Betawinya mendek-mendek, tahu mendek-mendek, diem-diem, ya, mindik-mindik. Beliau bersama istrinya yang bernama Ummu Salamah dan 1 orang anaknya di tengah jalan ketahuan oleh ipar-iparnya Abu Salamah. Kemudian apa yang terjadi? Dia dan anaknya, istri dan anaknya kemudian ditahan, ditawan. Tidak boleh, jazakumullah khair, tidak boleh melanjutkan perjalanan hijrah. Akhirnya apa? Abu Salamah hijrah sendirian, dan itu berpisah hampir kurang lebih 6 bulan. Ada riwayat mengatakan 1 tahun. Itu Ummu Salamah kerjaannya setiap sore nangis saja, nunggu di perbatasan kota Mekah, berharap kalau sang suami kembali. Tapi tidak, Abu Salamah tetap punya pendirian ingin berpindah ke Madinah. Dan itu singkat cerita. Nah, ini Abu Salamah kita udah bahas. Yang kedua, utusan Abdullah bin Unais, bi'atsatu Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais ini diutus oleh Rasulullah untuk membunuh seorang pengkhianat yang bernama Khalid bin Sufyan Al-Hudhali. Khalid bin Sufyan Al-Hudhali ini pengkhianat. Dia pura-pura masuk Islam. Ketika perang Uhud ternyata dia masuk ke dalam barisan orang Muslim dan dia menyebarkan informasi, termasuk diantaranya memprovokasi supaya kesolidan kaum muslimin itu pecah. Ya, kalau kerjaannya orang musyrik, orang munafik, itu kerjaan salah satu kesibukan utama mereka sampai kapan? Sampai akhir zaman adalah menghancurkan barisan kaum muslimin. Pasti, Pak. Saya kemarin ada pesan
masuk ke handphone saya dari seorang jamaah masih mempertanyakan tentang status Iran dengan Hamas. Dia bertanya, Pak Ustadz, emang benar Hamas bekerja sama dengan Syiah, dengan Iran? Saya bilang benar. Wah, kok begitu Ustadz? Kan dia Syiah, kenapa bekerja sama? Yang pertama saya jawab, Iran itu Zionis versi sorban. Saya jawab gitu. Yang pertama, Iran itu Zionis versi sorban. Satu. Yang kedua, kalau Hamas dia mendapatkan bantuan dari saudara-saudaranya sesama umat Islam, apalagi dari negara-negara Arab di sekitarnya, saya jamin Hamas itu tidak akan minta bantuan, jangankan ke Iran, bahkan ke Venezuela atau ke negara lainnya pun tidak. Artinya apa? Ya kalau tetangga kebakaran minta air sama kita nggak kasih. Jangan heran kalau dia minta air dari RT sebelah. Kenapa? Karena tetangganya pelit. Nah ini juga sama nih. Dan ini sering propaganda musuh sering terjadi dan dilakukan di dalam kancah perpolitikan, dari mulai politik dunia sampai politik kelas cerek itu. Biasanya orang yang demen memecah belah itu adalah tipikal-tipikalnya munafikun. Ini harus hati-hati nih Pak. Apalagi kita sekarang warga Jakarta sudah menjelang pilkada, harus cermat. Jangan memilih calon pemimpin hanya dengan menggunakan jalan pikiran kita. Ya barangkali Bapak punya jagoannya nggak jadi calonin. Di nomor 1 nggak ada, nomor 2 nggak ada, nomor 3 nggak ada. Nah, Bapak udah kadung cinta tuh sama Pak Anies nggak ada. Bapak jangan frustasi. Ada sebagian bahkan sangat disayangkan para mubalighah, para asatidzah itu menyuruhkan agar nyoblos semuanya. Ini saya kira adalah sikap frustasi yang tidak bijak. Dan sayang 1000 sayang, seruan untuk menyoblos tiga-tiganya itu justru digaungkan oleh para tim sukses dari salah satu paslon. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka yang kecewa tidak menemukan jagoannya di dalam gelanggang pemilu di DKI, akhirnya malah membuang suara sia-sia. Tetapi paslon mereka atau pendukung paslon tertentu, mereka akan solid datang ke TPS. Logikanya begini Pak, kalau di satu TPS berapa sih? Satu TPS berapa suara? Kalau besok nih 900 600 besok nih. Untuk besok satu TPS 600. Yang 300-nya orang frustasi bakalan nyoblos semuanya, tiga-tiganya dicoblos. Masa bodoh Cos. Yang 200-nya solid mendukung salah satu paslon, yang satunya datang yang 100-nya nggak datang. Artinya kertas suara nganggur. Pertanyaannya nih sederhana, kalau ada kejadian kayak gitu 600, yang 300 ngaco dengan cara mencoblos semuanya, yang 100 yang kagak datang, artinya kertas suara nganggur. Yang 200 solid, milih paslonnya, diarahin mau pakai duit nggak pakai duit, pokoknya milih solid. Kira-kira menang mana? Menang yang 300 ngaco apa yang 200 serius? Yang mana yang menang? 200. Jadi nggak ada istilah di Indonesia ini, belum ada undang-undang yang memenangkan kota kosong seperti di Turki dan Amerika. Jadi jangan didengerin Pak orang-orang. Saya termasuk orang yang sedih sebenarnya. Pilkada kali ini tuh pilkada yang terberat bagi umat Islam, saya katakan. Mohon maaf nih. Ini pilkada besok
ini pilkada terberat bagi umat Islam. Serba salah. Mohon maaf nih saya bahas masalah pilkada karena hitungan hari tinggal 2 minggu lagi kan? Iya, tinggal 2 minggu lagi kan? Artinya kita harus cermat. Saya di sini tidak dalam posisi memaksakan atau mengarahkan. Ya kalau Bapak ngelihat profil picture saya di WA, Bapak udah paham saya arahnya kemana. Tapi kalau Bapak punya nomor WA saya, nah, tetapi pertimbangan sekarang yang paling mudah itu adalah bagaimana memilih pasangan calon bukan yang menguntungkan umat Islam, tetapi paling minim mudaratnya bagi umat Islam. Kita baru taraf mikirin gitu. Jadi jangan bermimpi kita bisa mencari keuntungan bagi umat Islam, nggak ada. Masih gurem semua, tiga-tiganya gurem. Saya bukan berarti mendukung salah satu paslon kemudian mengatakan ini paling bagus, enggak. Kita aja masih gurem sama dia. Tetapi di antara tiga itu, madorot yang paling minim buat umat Islam, ya nomor itu. Yang nomor sono itu pahlawan miras. Dulu waktu Pak Anies melepas saham miras, itu partai paling ngamuk. Paling marah Pak. Dan sebenarnya langkah Pak Anies itu tujuannya satu, supaya APBD DKI itu tidak tercampur dari penghasilan yang haram. Bapak nih ahli tahajud Pak, setiap malam tahajud tiap malam Pak. Baca Qur'annya rajin, 3 hari sekali hatam. Sedekah setiap subuh. Sholat duha nggak putus. Ahli taklim, ahli zikir, dekat sama ulama, dekat sama orang soleh. Tapi Bapak punya warung miras, jualan miras. Ngaruh nggak kira-kira sama kehidupan Bapak? Ngaruh nggak? Ngaruh. Diterima nggak amal kita? Ini berat Pak sebetulnya. Makanya saya katakan ini pilkada berat sebenarnya. Kita tidak mencari orang atau pasangan yang menguntungkan umat, nggak ada. Masih gurem semua. Tetapi setidaknya yang paling minim kemungkinan bahayanya itu. Ketika kita pernah menyampaikan kepada lambung kita nih, kita pengen banget makan gado-gado favorit kita, langganan kita, gado-gado tutup. Tukang gado-gado langganan kita tutup. Itu kalau kata kita gado-gado paling enak sedunia. Nyampe di situ tukang gado-gado itu tutup. Pertanyaan saya, apakah Bapak akan berpuasa sampai besok sampai tukang gado-gado itu buka, atau Bapak mencari pilihan makanan yang setidaknya ya bisa nutupin rasa lapar? Apa Pak pilihan? Pertama apa kedua? Kedua kan? Artinya Bapak nggak akan cari opsi yang pertama untuk udah dah, saya akan setia menunggu tukang gado-gado ini sampai buka besok. Bapak datang lagi besok, terus marah-marah sama tukang gado-gadonya. Pak, asal Bapak tahu nih Pak, saya kemarin udah kemari Pak nih, saya udah mau makan Bapak tutup. Dari kemarin sampai sekarang saya belum makan apa-apa Pak, demi gado-gado Bapak. Kan mungkin ya? Apakah kemudian kita 5 tahun mau puasa nungguin nanti ada calon orang baik lagi seperti Pak Anies? Enggak. Nah ini makanya salah satu di antara upaya itu hati-hati. Bagaimana provokasi yang dilakukan seperti Khalid bin Sufyan al-Hudhali ini sampai masuk ke barisan kaum muslimin Pak. Kalau kita kembali kepada kisah perang Uhud itu pasukannya berapa? 1000, nyisa 700. Dalam riwayat Al-Bukhari dikatakan 1300, yang pulang 300, sisa 1000. Ala khilaf, yang penting 300 pulang. Itu jerih upaya siapa tuh? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul yang merasa, kalau bahasa anak muda sekarang, si paling inisiatif. Kan dia punya inisiatif tuh. Pertama usul kepada Rasulullah, tapi usulnya nggak dipakai. Kecewa dia. Ini gara-gara Muhammad nggak dengerin saran saya nih. Udah kita pulang aja deh. 300 orang digodain pulang. Akhirnya apa? Kaum muslimin lemah. Jumlahnya cuma sisa 700. Nah, peristiwa ini Abdullah bin Unais pamit sama Rasulullah, ya Rasulullah, 18 hari beliau hilang dari Madinah. Saya akan bawa kepala itu orang. Abdullah bin Unais Pak. Ini nama sahabat yang kurang populer nih. Kata perawi disebutkan wa dhalla Abdullah bin Unaisin ghaiban
anil madinati 18 lailatan. Hilang selama 18 hari. Ngapain? Memburu tuh sang pengkhianat. Ketemu, Pak. Dibawa tuh kepalanya kepalanya Khalid bin Sufyan Al-Hudali. Sang pengkhianat udah dipenggal, palanya dibawa ke depan Rasulullah. Ini palanya pengkhianat. Sebagai tanda terima kasih Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan satu tongkat. Fa'ata'u ason, maka Rasulullah memberikan satu tongkat dan mengatakan, hadhihi ayatun baini wa bainaka yaumal qiyamah. Wahai Abdullah bin Unais, ini tongkat saya berikan kepada Anda akan menjadi tanda. Kalau nanti di hari kiamat ini akan menjadi pertanda yang saya akan mengenali dirimu. Itu Abdullah bin Unais tuh. Dia lagi bawa tongkat dari saya. Dan ini falamma hadaratul wafat awsa an taj'ala ma'ahu fi akfanihi. Dan sampai itu wasiat Rasulullah dipegang sama Abdullah bin Unais. Kata dia, ini tongkat nggak bakalan saya wariskan. Nanti kalau saya meninggal tolong taruh ini tongkat di samping jenazah saya di kuburan. Kenapa? Karena Rasulullah berjanji, lu bawa tuh tongkat, ntar di akhirat gua kenalin. Yang ngomong siapa, Pak? Rasulullah. Kalau saya kasih Bapak cincin, Pak, ini cincin, Pak, nanti akan jadi tanda bagi Bapak ketika saya cari di akhirat. Jangan percaya. Siapa yang ngomong? Ustadz Abdul Atik. Jangan dengerin. Artinya apa? Saya bukan siapa-siapa. Jangan buru-buru, kecuali memang Bapak tahu ini orang soleh, wara'. Sekarang itu orang kalau mau bersih, Pak, di akhir zaman ini minimal ada 9 indikasinya. Nggak maruk jabatan, jaga mata, kata ulama nih, ghadul basar. Kemudian apa? Hifdzul farj, menjaga kemaluan, nggak zina, nggak selingkuh. Udah banyak yang batal ini. Apalagi wara' terhadap dunia, nggak pernah ngambil harta yang bukan haknya. Banyak. Terus orangnya demen menyendiri, demen yang sepi-sepi. Bukannya lari dari utang, bukan. Apalagi lari kejar pinjol, bukan. Artinya orangnya nggak demen keramaian. Datang itu kok seperlunya. Datang ke masjid, ngaji, kondangan, selesai pulang di rumah lagi, gitu aja, Pak. Tidak suka hingar-bingar, bahasanya begitu. Sementara anak zaman sekarang tuh propagandanya apa? Udah, kalau stres healing aja, healing. Ngapain? Nonton konser. Wah, nonton konser di Kemayoran tuh. Nonton konser di mana? Di GBK. Waduh, ampun-ampunan. Oke, selanjutnya itu udah 2. Yang ketiga, Ba'tsur Raji'. Peristiwa nih yang cukup besar. Peristiwa Ar-Raji' ini punya kaitan dengan peristiwa Bi'ru Ma'unah. Ini 2 peristiwa pengkhianatan lagi nih. Kenapa ini terjadi? Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, mereka berani melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah karena mereka sudah melihat bagaimana peristiwa Uhud itu nggak ada yang menang, Pak. Orang kafir kagak menang, orang Islam kagak menang. Melihat kondisi seperti itu, mereka berani berkhianat. Kalau peristiwa Ar-Raji' ini terjadi pada bulan Safar, tahun keempat nih, setahun setelah perang Badar, sebelum perang Ahzab. Ada seseorang penduduk Najd. Najd itu di mana? Ibu kota Riyadh sekarang. Najd itu namanya. Datang kepada Rasulullah dan meminta kepada Rasulullah untuk mengirimkan, wahai Muhammad, kirimin dong orang buat ngajarin kita. Dalam riwayat dikatakan 6 orang yang dikirim menurut Ibnu Hisham. Sementara menurut Imam Bukhari dalam riwayatnya Al-Bukhari mengatakan 10. Ala kulli hal, nampaknya riwayat Al-Bukhari ini lebih kuat. 10 orang diutus sama Rasulullah. Dan ini bukan orang-orang yang ulama doang, bukan yang pinter doang, tapi pinter main pedang, pinter berkelahi. Sengaja. Ini orang katanya mau masuk Islam. Ketika sampai di satu tempat namanya Ar-Raji'. Ar-Raji' ini letaknya antara daerah Jeddah dengan Rabigh. Nih Ustadz Azhari lama di Jeddah. Jadi kalau orang Jeddah mau pergi ke Madinah, itu jalurnya beda dengan orang Mekah pergi ke Madinah, begitu Ustadz ya? Ketemunya di mana tuh? Di Rabigh, bener ya? Di Rabigh ya? Ya, jadi orang Mekah tuh lewatnya Usfan.
Orang Jeddah nanti ketemu-ketemunya nih jalur gini nih. Nah ini di Rabigh nih, Rabigh, kota Rabigh. Tapi ntar ujungnya ke Usfan juga. Di situ ada sebuah kampung namanya Ar-Raji'. Ketika 10 orang ini sahabat orang-orang Islam yang diutus sama Rasulullah bareng bersama kaum mau berangkat ke Riyadh, bahasanya dulu, sekarang Riyadh, dulu Najd. Di tengah jalan ternyata mereka disergap, Pak. Pimpinan rombongan mereka yang bernama Asim bin Amru itu dan 9 sahabat yang lain lari. Mohon maaf, 8 orang sahabat lari ke atas gunung menyelamatkan diri, yang 2 nggak selamat, mati. Kemudian yang 2 yang lagi ketangkep, mati. Sampai sisa 4. Yang 4 ini turun, yang 1 dibunuh di tempat, yang 3 dibawa. Di tengah jalan yang 2 dijual sebagai budak, yang 1 Asim bin Amru ini masih hitungannya adalah masih kakeknya Umar bin Khattab. Udah tua nih orang, tapi jagoan, tapi dari ibunya, kakek dari ibunya. Sampai kemudian Asim dibunuh. Dalam riwayat itu dikatakan dimutilasi, jenazahnya dimutilasi. Jadi kejam-kejaman dulu. Yang 2 nih, ada sahabat yang 2. Yang pertama adalah Khabib, bukan Habib, Khabib. Itu dijual di Mekah menjadi seorang budak dan akhirnya dibeli oleh seseorang yang dulu pernah dibunuh ayahnya oleh Khabib di perang Badar. Kata nih orang, oh ini dia nih yang bunuh bapak saya dulu nih. Akhirnya dibeli dia dan disiksa. Sebelum disiksa dan kemudian pada akhirnya dia dipenggal kepalanya. Sebelum dibunuh, dalam riwayat yang Ibnu Hisham sebutkan bukan dipenggal tetapi disalib. Sebelum disalib dia bilang begini, boleh nggak saya minta izin, kalau sebelum saya dieksekusi saya sholat 2 rakaat dulu. Dia sholat 2 rakaat, Pak. Dia sholat 2 rakaat, dia meminta. Setelah dia sholat sebelum dieksekusi, datanglah Abu Sufyan. Abu Sufyan belum masuk Islam nih. Abu Sufyan kemudian mengatakan, ayasurruka anna Muhammadan indana nadribu unuqah. Apakah anda berharap di saat seperti ini kalau ada Muhammad, anda digantikan posisinya oleh Muhammad? Anda lebih milih mana? Anda yang dipenggal apa Muhammad yang dipenggal? Apa jawabannya Khabib ini? Faqala la wallahi ma yasurruni anni fi ahli wa anna Muhammadan fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syauqatun tufi. Jangankan dipenggal, kalau Nabi dipenggal, jangankan Muhammad dipenggal, Muhammad ketusuk duri aja saya kagak ridho. Waduh, tuh Pak, cintanya sahabat dulu sama Rasulullah. Makanya kalau kita buka buku-buku sirah tentang gambarannya para sahabat kepada Rasulullah itu nggak masuk akal, Pak. Dan ini bukan berlebihan, riwayatnya sahih, bukan riwayat maudhu apalagi dhaif, bukan dhaif apalagi maudhu. Ini riwayat sahih, Pak. Kita kalau pergi sama guru, nyampe rumah, habis pergi sama guru, nyampe rumah, yang ditanya kabarnya siapa? Guru apa bapak? Sama istri. Bapak habis jalan pergi sama guru nih, ke acara atau mana, sampai di rumah disambut sama istri. Yang ditanya kabarnya itu bapak apa guru? Ayo bener begitu. Oh hebat berarti istri bapak. Kan ditanya gimana pak perjalanan, lancar nggak? Paling gitu kan. Bahkan guru kita nggak ditanya kabarnya. Paling udah ngobrol setengah jam baru tanya gimana pak ustadz, sehat? Kalau dulu enggak, orang-orang muhajirin, orang ansor itu pak, kalau para sahabat baru pulang bersama Rasulullah, habis perang, habis jihad, habis dagang, habis ngapain, sampai di rumah itu yang ditanya bukan kabar suaminya yang baru pulang, yang ditanya kabar Rasulullah SAW. Gimana kabar Rasulullah? Sehat nggak? Sehat. Oh ya udah, kalau Rasulullah sehat kita sehat. Saking cintanya. Bahkan dulu ada seorang perempuan, saya lupa namanya, dari golongan Ansor. Ketika perang Uhud, udah kita bahas belum tuh ya? Ada seorang wanita dari Ansor, setelah perang Uhud suaminya meninggal, saudara laki-laki meninggal, dan suaminya meninggal. 3 orang, suami, saudara, dan ayah meninggal.
Ketika orang baru pulang Uhud nih, sebelum peristiwa Hamra'ul Asad yang kita sebutin, mungkin udah saya ceritain nih. Ini perempuan diri di pinggir kota Madinah nyambut orang-orang yang pulang perang nih. Rasulullah pulang semua. Dan semua orang itu satu kampung udah tahu kalau ini perempuan, 3 orang anggota keluarganya meninggal, suami, saudara dan bapaknya meninggal. Semua orang datang berbelasungkawa sama dia. Sabar ya, almarhum udah meninggal gini, syahid, insyaallah syahid. Tapi ini perempuan wajahnya nggak sedih, tenang aja. Yang ditanya siapa? Aina Rasulullah, aina Rasulullah, aina Rasulullah, mana Rasulullah? Ketika melihat Rasulullah sedang di atas kudanya, kata ini perempuan, kalaupun Rasulullah baik-baik saja, saya akan baik-baik saja, dan dunia akan baik. Padahal yang meninggal suami, saudara, sama bapak. Itu Pak, an yakunallaha an akuna ahabbu ilaihi mimma siwahuma, kata Rasulullah. Kalian tidak akan pernah merasakan indahnya iman itu sampai, kata Rasulullah, aku itu menjadi orang yang paling kalian cintai daripada segala sesuatu. Kalau istri kita akhlaknya jelek, Rasulullah nggak ridho, kita nggak bakalan milih istri kita. Enggak, saya nggak cinta sama kamu. Kenapa? Karena kamu tidak sesuai dengan Rasulullah. Tapi bukan berarti bapak ceraiin sekarang, jangan tuh, kata Ustadz. Bukan, perbaikilah akhlak keluarga kita sampai kita dan istri kita itu mendapatkan ridhonya Rasulullah. Ar-Raji'. Dan dalam kisah ini para ulama mengatakan ini adalah awal mula terjadinya sunnah. Orang tuh kalau sebelum dieksekusi mati boleh sholat sunnah 2 rakaat. Dan ada peristiwa lagi, yaitu sahabat Asim bin Amru tadi yang sudah dimutilasi itu ada satu orang yang mengambil daging anggota tubuhnya, mau diambil, mau dilecehkan, mau digantung, tetapi Allah kirimkan satu hewan, sekelompok hewan tuh kayak burung gitu, burung akhirnya nggak ganggu orang, sampai kemudian akhirnya mereka itu tidak mampu mengambil potongan tubuhnya Asim, akhirnya kemudian dikuburkan begitu saja. Dan yang peristiwa lainnya, ini tanda-tanda kewalian para sahabat, dan kita harus meyakini kewalian itu ada, tetapi bukan sembarang wali. Wali mentang-mentang bisa jalan di atas sungai dibilang wali, bisa terbang kayak layangan dibilang wali. Entar dulu, jangan buru-buru. Khabib ini namanya mirip sama petarung UFC nih Pak, Khabib Nurmagomedov, bukan Habib lain, ini pakai Khabib. Khabib ini sebelum disalib ada seorang eksekutor yang melihat Habib itu ngambil anggur Pak. Terlihat sedang mengambil anggur, padahal di Mekah lagi nggak ada anggur. Dia ngelihat, kok bisa tuh orang ngambil anggur di piring dengan gitu nyamannya, sebelum disalib makan anggur. Dan itu orang bertanya-tanya, dari mana dia dapat anggur? Padahal nggak ada anggur. Wallahu alam. Barangkali itu peristiwa yang Allah berikan sebagai tanda. Peristiwa selanjutnya adalah Bi'ru Ma'unah. Bi'ru Ma'unah ini sumur yang kemudian para sahabat ini banyak, sekitar ada riwayat 20 dibunuh. Ada yang mengatakan 30 riwayatnya. Dibunuh dan habis semua Pak. Satu-satunya sahabat yang hidup itu adalah satu orang, saya lupa namanya. Itu kembali kepada Rasulullah dan dia meninggalnya nanti di perang Khandaq, masih jauh. Itu pun dengan kecacatan tubuhnya. Semuanya dibunuh dan diceburkan di sumur Ma'unah. Dan dari sinilah kedua peristiwa tadi, peristiwa Ar-Raji' dengan Bi'ru Ma'unah ini, dari sinilah kemudian Rasulullah untuk pertama kalinya melakukan peristiwa kunut nazilah. Kunut nazilah, doa kunut nazilah selama 1 bulan penuh, 30 hari. Setiap sholat subuh beliau kunut nazilah, mendoakan untuk agar melaknat 4 suku nih, ala ra'lin wa zakwan, yang 2 lagi saya lupa nih, ala ra'lin wa zakwan, walahyan wa usayyah, 4 didoain. Kita sekarang Palestina sudah lewat 1 tahun Pak, kalau setiap subuh kita mau kunut, bukan cuma sekedar kunut. Kalau yang NU ya, kalau sini kan nggak kunut, kita baca Allahumma hdina fi man hadait, terus setelah itu baca Allahumma alaika bis sahayinatil haqidin, itu boleh Pak. Karena ini udah ngeri luar biasa Pak. Ini kaitannya dengan perang selanjutnya, yaitu Bani Nadir. Bani Nadir ini provokasinya, perang yang selanjutnya adalah dia bikin senjata Pak.
Ini kejahatan di Bani Nadir, orang-orang bangsa Yahudi. Kenapa diperangi oleh Rasulullah? Karena dia ketangkep basah bikin senjata dijual ke kabilah-kabilah yang lain supaya nyerang orang-orang Islam. Nih, ayo cepetan serang Muhammad. Pemasok, Pak. Jahat nggak nih? Jahat. Bisa jadi orang yang jual sabu-sabu nggak pakai sabu-sabu, tapi dia jual sabu-sabu, bahaya nggak? Bahaya. Dia nggak pakai aja jual itu bahaya, apalagi dia jual dipakai. Kan peristiwa yang terbaru nih beberapa minggu lalu ketangkap seorang polisi ngejual sabu-sabu di asrama polisi. Dianya sih nggak pakai dia, tapi dianya penjual, bahaya juga. Nah, ini Bani Nadir juga sama. Saya tidak jelaskan secara terperinci, tetapi mereka kocar-kacir, lari tunggang langgang, dan semua hartanya dirampas oleh kaum muslimin sebagai harta fai, rampasan perang ghanimah. Selanjutnya Ghazwatun Najd. Nah, ini yang tadi nih kelanjutan ini. Yang tadi pengkhianat dikejar sama Rasulullah, diladenin sampai daerah namanya Najd. Najd itu sekarang ibu kota Arab Saudi, namanya Riyadh. Ibu kota Arab Saudi. Dan ini sebenarnya peristiwa lanjutan yang pernah terjadi kemarin waktu di Ar-Raji itu. Ini pengkhianatan, kemudian Rasulullah menuntaskan itu dengan dipimpin oleh beberapa sahabat. Perang selanjutnya yaitu perang Badar yang kedua. Ini baru dengar barangkali ini. Ada peristiwa namanya perang Badar jilid 2. Maksudnya apa? Ini perang sama, peristiwa tidak jauh dari perang Badar, tetapi terjadinya setelah perang Uhud. Perang selanjutnya yaitu perang Daumatul Jandal. Nah, Daumatul Jandal inilah yang disebutkan oleh para ulama. Ini peristiwa perang yang menjadi pembuka pecahnya perang besar yang disebut dengan perang Ahzab. Daumatul Jandal ini setelah Rasulullah selesai daripada perang Badar yang kedua ini nih, perang Badar yang kedua. Waqad sadal mantiqatul amn wassalam. Sebenarnya udah tenang tuh. Para kabilah-kabilah di sekitar Madinah udah nggak berani lagi berkhianat. Kenapa? Karena rentetan perang-perang kecil itu memberikan pesan dan sinyal kepada mereka yang tinggal di sekitar Madinah bahwasanya Muhammad itu bukan kaleng-kaleng, kuat mereka. Jadi nggak bisa dikerubutin. Tetapi watma'annat daulatuhu fatafrughul mutawajjihu ila aqsa hududil Arab hatta tasiru saytaratul muslimin 'alal mauqif. Tetapi setelah itu, ma'asyiral hadirin, ada beberapa upaya bihadhil ijra'at as-sari'ah al-hamisah hasimah bihadhil khutat al-hakimah al-hazimah najaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi bastil amni wa tanfidhis salami fil mantiqah was saytarati 'ala al-mawqif wa tahwili majra al-ayyam li salihil muslimin. Peristiwa Daumatul Jandal ini sebenarnya lebih kepada bagaimana menutup semua corong, semua keran, semua jalan untuk pengkhianatan. Daumatul Jandal itu letaknya dekat Riyadh, Pak. Saya pernah melewati itu. Jadi kayak semacam kecamatan lah Daumatul Jandal. Dan itu corong pengkhianatan karena segaris dengan daerah Najd, daerah Bani Nadir, sampai masuk jalurnya itu ke daerah Al-Madinah. Kalau Daumatul Jandal itu sudah ditutup, maka peluang untuk menyerang itu tidak ada. Kenapa? Karena jalurnya beda dari Mekah. Kalau Mekah kan ke arah selatan, kurang lebih gitu ya. Itu urusannya sama orang-orang Mekah. Tetapi kalau jalur utara ini sudah diselesaikan, maka peluang untuk diserang dari dua arah itu tidak ada. Makanya nanti ada perang namanya perang Ahzab. Jamak dari kata hizib, jamak dari kata kelompok. Tapi ini banyak kelompok, Pak. Makanya banyak multi pasukan. Yang tujuannya satu, apa? Menghabisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya. Dan ini dahsyatnya luar biasa, perang Ahzab, bahkan sampai dijadikan nama sebuah surat di dalam Al-Qur'an yang disebut dengan surat Al-Ahzab. Ya, dan ini orang-orang munafik juga sama, nanti akan ada ceritanya nih, manuvernya orang munafik. Sampai mereka itu berharap, belum perang aja, berharap kalau kaum muslimin itu kalah. Nah, ini nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, bagaimana perang Ahzab ini terjadi dan di mana perang Ahzab ini terjadi. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.